Ibunda saya sendiri. Berhasil. Kenapa tiba-tiba dengan mudah aku bisa menghubunginya? Sudawirat dapat dengan mudah menggunakan ilmu telepati karena di sisinya ternyata ada Uyut Saweka. Sejak awal, Uyut Saweka telah menyalurkan tenaga dalamnya kepada Sudawirat, menciptakan hubungan batin yang kuat di antara mereka. Apapun yang diucapkan oleh Sudawirat, itulah yang juga diinginkan oleh Uyut Saweka. Begitu pula sebaliknya, apa yang diucapkan Uyut Saweka juga keluar dari mulut Sudawirat. Setelah Grenda Seba memisahkan mereka, ikatan batin antara keduanya mulai terbentuk. Ikatan itulah yang akhirnya mempertemukan mereka kembali di dalam gua tersebut, menyatukan kekuatan dan kehendak mereka sebagai satu kesatuan. Iya. Berhasil. Kita kembali menjadi manusia. Terima kasih, Pendekar Siliwan. Bopo, bangun Bopo. Ada apa? Pagi itu, Ratu Gendrawani tampak sangat kesal. Hingga saat itu, ia belum menerima kabar dari ketiga putri Prabu Baka yang menjalankan misinya. Gendrawani, dengan sifatnya yang ambisius, sama sekali tidak menghiraukan nasihat ayahnya, Soca Cendawa, yang memintanya untuk bersabar. Baginya, menguasai Malapati secepat mungkin adalah jalan terbaik, terlebih dengan segera menyingkirkan Prabu Angling Dharma dari singgasananya. Namun, Gendrawani telah berkali-kali mengalami kegagalan dalam menjalankan rencananya, dan setiap kali itu pula Soca Cendawa mencoba menasihatinya. Kalau begitu dengar nasihat saya. Pendekar Lokahita dan Padmasari, tidak ada yang bisa saya berikan sebagai imbalan atau hadiah atas jasa-jasa kalian menangkap dan menyerahkan Berandal Mangun Aguna. Kecuali ini. Terimalah. Terima kasih Kanjeng Adipati. Gusti Adipati. Pengawal Pakunjaran mohon menghadap. Ada apa? Berandal Mangun Aguna dan 8 anak buahnya tewas di ruang tahanan, Gusti Patih. Ini aneh. Sebelum diadili, sudah mati. Pasti ada yang tidak beres. Kemungkinan besar dari lingkungan kita sendiri. Ayo kita lihat mereka. Di dalam penjara, ternyata Berandal Mangun Aguna masih hidup. Ia hanya tak sadarkan diri, dan racun di tubuhnya masih dapat diatasi. Lokahita segera menyadari bahwa seseorang telah menotok jalan darah Mangun Aguna, membuatnya lumpuh sementara. Padmasari pun mendesak Lokahita untuk segera meminta izin kepada Kanjeng Adipati. Setelah mendapatkan izin, Lokahita menjelaskan kepada Kanjeng Adipati tentang kondisi Mangun Aguna. Ia menjabarkan bahwa totokan pada jalan darah Mangun Aguna harus segera dibuka agar aliran energi tubuhnya kembali normal. Mendengar penjelasan itu, Kanjeng Adipati memberikan perintah agar Lokahita segera membuka totokan jalan darah Mangun Aguna demi menyelamatkan nyawanya. Iya. Terima kasih Kanjeng Adipati.
berani memporak-porandakan guaku? Siapa? Cantik sekali kamu Nagagini. Kurang ajar. Dinding aku lenyap. Di mana Angling Dharma? Keberadaan Dewi Nagagini di gua miliknya tidak diketahui oleh Senopati Pusar Angin, Kongsorupo, dan Kongsorupi. Ketika mereka masuk ke dalam gua, kedua senopati itu terkejut mendapati Dewi Nagagini berdiri dengan garang di hadapan mereka. Seketika, Dewi Nagagini menyadari bahwa guanya telah dihancurkan, dan ia yakin pelakunya adalah Pusar Angin. Ia merasa martabatnya telah dihina saat dirinya sedang pergi. Amarahnya pun membara, membuat kedua senopati itu tak mampu berkata apa-apa. Dewi Nagagini sudah terlanjur tenggelam dalam kemurkaannya, menuntut balas atas apa yang telah dilakukan terhadap tempat tinggalnya. Di tempat lain, Prabu Angling Dharma sedang bersiap mengeluarkan ilmu raga sukma. Sang Prabu akan berkunjung ke sebuah negeri lelembut untuk melaksanakan tugasnya setelah menerima wahyu mahkota Rama. Pragolo Bolo juga telah tiba di tempat itu saat Sang Prabu mulai melangkahkan kakinya. Namun, sayangnya, Prabu Angling Dharma tidak mendengar panggilan dari Sukma yang belum kembali ke Nirwana, yang seharusnya memberi petunjuk sebelum langkahnya melanjutkan perjalanan. Hampir malam lagi. Pragolo Bolo belum datang juga. Tidak mungkin aku di sini terus. Rai Prabu. Di mana Rai Prabu? Di mana Rai Prabu? Rawani, kenapa anakku?